Oke, semoga layarnya udah kelihatan ya ini semua. Oke, kalau misalkan udah nggak ada lagi, aku mau langsung mulai aja. Untuk yang pertama, ini aku ngambil beberapa kuis terkait mekanisme yang reduksi ukuran partikel dan pencampuran, sama nanti terkait kuis tabletasi juga. Nah, ini untuk yang ini untuk yang pencampuran dan reduksi ukuran partikel dulu. Nomor satu ini mekanisme pergerakan partikel di mana sekelompok kecil partikel atau aglomerat bergerak berpindah tempat disebut sebagai ini namanya mekanisme konveksi. Kalau misalkan dia ada ngomong kayak sekelompok kecil ini yang bergeraknya itu konveksi karena kalau misalnya konveksi itu ntar bakal ada bantuan yang alat pencampur itu ada yang bantu kayak ngemisahin jadi beberapa kelompok itu buat dipindahin ke tempat lain. Contohnya itu makanya kalau konveksi itu biasanya dipakai di mixer-mixer yang punya agitator. Karena agitator itu yang berfungsi buat mecah si campuran ini buat jadi beberapa bagian kecil. Nah, kemudian kedua, fenomena pada tablet yang teramati berikut ini disebut sebagai ini mottling. Nah, ini kalau di PPT-nya Budani itu kalau pengecilan ukuran partikel itu dia eh, dapat fungsi buat mengurangi namanya risiko mottling atau bintik warna. Karena kalau misalkan ada pengecilan ukuran partikel itu kan dia semakin distribusi ukuran partikel semakin homogen kan. Nah, kalau semakin homogen jadi ketika pewarnaannya itu tidak hanya partikel-partikel yang besar atau tidak hanya partikel yang kecil, tapi semuanya itu cenderung sama. Makanya jadi nggak ada yang kelihatan warnanya tebal di satu sisi aja gitu. Nah ini dia itu termasuk ke dalam tujuan dari dan keuntungan dari reduksi ukuran partikel. Nah ini untuk yang nomor tiga, kondisi pemisahan partikel di mana partikel-partikel kecil cenderung berada di posisi bawah. Sedangkan partikel-partikel yang besar itu berada di atas disebut sebagai. Nah untuk definisi pemisahan partikel kasar dan halus itu sendiri kan disebut segregasi. Nah, untuk kasus ini itu kan dia kondisi pemisahannya itu dilihat dari ukuran si partikelnya. Jadi kayak partikel yang kecil ini dia lewat celah-celah dari antara partikel besar itu dia jatuh ke bawah. Nah, itu disebutnya sebagai size segregation karena dia penyebabnya itu dilihat dari ukuran partikel ya. Kalau yang density segregation itu dilihat dari faktor berat si partikel ya. Nah, untuk yang trajektori ini, dia itu kalau misalkan beberapa kalau bentuk-bentuk partikel itu kan ada yang misalnya kayak bentuk lempeng, ada yang bentuk jarum itu. Ntar kalau misalkan mereka itu bergerak itu kan sifat alirnya berbeda-beda ya. Nah, itu bakal berpengaruh di sini. Nanti bakal terjadi segregasi yang namanya segregasi trajektori. Oke, berikutnya nomor 4. Nama alat pencampur berikut ini adalah ini dari PPT Budani juga di kelihatannya itu namanya double cone mixer. Ini mixer yang tipe tumbling, di mana nanti mekanismenya itu dengan difusi. Nah, double cone mixer ini juga ada yang pakai agitator ya. Kalau bisa pakai agitator ini dia cenderung ke mungkin lebih ke mid shear mixer gitu atau high shear mixer dibanding ke low shear karena ada bantuan agitator ini. Oke, nomor 5. Pada proses granulasi basah, granul basah dapat direduksi ukurannya dengan menggunakan. Nah, ini ada dua alat yang bisa dipakai untuk reduksi ukuran metode basah. Yang pertama itu ada cone mill, yang di mana di sini ada opsinya, dan juga bits mill. Nah, kalau yang hammer mill, oscillating mill, double roll crusher compression itu dia itu untuk reduksi ukuran yang metode kering. Ini di slide sebelum halaman ini tuh ada alat-alatnya itu untuk yang metode kering semua. Oke.
Nomor 6, seorang apoteker formulator di industri farmasi akan melakukan proses pencampuran. Komposisinya itu total bahannya ada 60 kilogram, bahan API-nya itu 2,4, sementara excipient-nya itu 57,6. Nah, untuk tahap pencampuran pertama itu berapa kilogram jumlah excipient yang harus dicampurkan bersama dengan bahan obat. Nah, ini pertama kita cari tahu dulu persentase si bahan obat ini terhadap keseluruhan bahan itu berapa persen. Nah, ini pakai rumus perbandingan ini tuh 2,4 kilogram per 60 kilogram dikali 100% itu sama dengan 4%. Nah, kalau misalkan dari PPT-nya Budani itu, kalau misalkan part, apa namanya, persentase bahan aktifnya itu di antara 1 sampai 10, itu menggunakan metode pre-blending. Nah, pre-blending itu harus pakai rumus sendiri. Nah, rumusnya itu caranya kalian 4%-nya ini diakar kuadratkan. 4% itu kan sama dengan 0,04. Nah, itu kalau diakar kuadrat itu jadi 0,2, yang mana 0,2 juga setara sama dengan 20%. Nah, habis itu, kalau udah ketemu ini, 20%-nya itu kalian kaliin dengan jumlah eksipien apa yang ditambahkan. Jadi 57,6 kilogram dikali dengan 20% itu sama dengan 11,52. Jadi kalau tahap pencampuran pertama itu berapa kilo yang harus dimasukin itu harusnya ini 11,52. Ini bukan 2,4 ya. Mungkin kalian beberapa ada yang kepikiran kayak kalau misalkan di Vartis 2 itu kalau pre-blending atau geometric dilution itu diajarinnya itu kayak setara dengan bahan API-nya gitu. Misal bahan aktif paling kecil ditambah dengan excipient yang lebih besar. Nah, excipient lebih besar itu ditambah setara dengan jumlah eh, bahan yang lebih kecil. Tapi kalau misalkan di sini di TPO ini diajarin sama Budaninya seperti ini caranya. Jadi jangan sampai salah. Oke. Untuk nomor 7, pada proses pencampuran fase eksternal, jenis mixer berikut ini yang sesuai untuk digunakan adalah, nah di sini ada disediain 4 tipe mixer. Ada V-mixer, yang mana ini termasuk ke dalam tipe yang tumbling. Terus yang kedua ini double cone mixer, juga sama tumbling. Dan 3 barrel mixer, juga tumbling. Nah, yang keempat ini bukan yang tumbling ya. Ini dia itu conical screw mixer itu tipenya itu badannya stationary, membentuk kerucut, yang dimana nanti di tengah-tengahnya itu ada agitator yang muter. Nah, kalau pencampuran fase eksternal itu, kalau dari PPT-nya Budani sendiri itu beberapa solusinya ada. Kalau misalkan mixer itu dipakai high shear. Kalau high shear itu jangan lama-lama, pakainya waktunya sebentar aja. Bener-bener kayak sebentar. Karena fungsinya si fase eksternal ini cuma sebagai melapisi aja. Kita nggak pengen si fase eksternal ini masuk ke dalam eh apa namanya dalam granula gitu, fase internal granula. Kita cuma mau sekedar melapisi. Jadi kayak cuma bener-bener bentar aja. Kalau misalkan nggak ada mixer yang low shear ya, kalau pakai mixer. Nah, kalau misalkan solusi paling aman ya itu tapi pakai yang low shear mixer. Nah, low shear mixer itu yang tipe tumbling mixer atau dengan mekanisme difusi. Nah, ini makanya jadi yang 1, 2, 3 ini yang paling benar. Nah, ini kalau misalkan kalian mau baca-baca juga, ini di buku Remington, Essentials of Pharmaceutic juga nyebutin kalau misalkan mau penambahan lubrikan itu dia pencampuran itu harus sangat apa ya? Berarti harus sangat pelan gitu, harus sangat halus karena nah preferably in a blender using a tumbling action. Lebih disarankan untuk menggunakan untuk menggunakan mixer tipe yang mekanisme tumbling. Karena nanti itu ini ada gentle action is desired to maintain the uniform granule size untuk mempertahankan si ukuran granul ini tetap homogen. Oke. Jadi ini nomor 7 itu 1, 2, dan 3. Nah, nomor 8, suatu bahan obat akan direduksi ukurannya dengan target ukuran partikel akhir sebesar 10 mikrometer.
alat reduksi ukuran partikel yang sesuai adalah, nah ini yang tadi di slide berikut itu kan metode basah, kalau yang ini metode kering. Nah ini dari opsi ini, cone hammer sama tumbling itu untuk yang metode kering cuma jet mill ya, benar. Di sini yang ada. Oh sorry. Ini bukan cuma ini doang. Ini dilihat dari ukuran partikel ya. Lupa malah mention itu. Nah ini kalau misalkan dilihat dari ukuran partikelnya, itu yang masuk ke range 10 mikrometer itu si jet mill. Oke. Oke, untuk nomor 9, peralatan pencampur berikut ini yang sesuai untuk pencampuran dan granulasi basah tanpa adanya proses pengayakan basah adalah, nah ini ada di PPT Budani itu yang untuk dissection high speed atau high shear granulations mixer itu ada keuntungannya disebutkan kalau misalkan produk granulasi basah itu kalau pakai high shear mixer dia hasilnya itu seragam tanpa ada ayakan lagi. Makanya jadi di sini tuh yang paling benar itu yang ini yang empatnya share mixer. Ribbon mixer ini meskipun apa namanya termasuk ke mixer yang pakai agitator, tapi ini tuh high share mixer itu kalau dari yang setangkap aku itu lebih yang benar-benar cepat banget. Dan juga ini di mana Planetary sama Sigma Blade itu di slide sebelumnya itu kalau yang aku ingat itu dia termasuk ke dalam yang medium mixer mid share. Bukan yang itu. Jadi kalau misalkan sekalipun ini yang tiga ini juga benar, ini satu duanya masih enggak. Oke. Untuk nomor 10, untuk pencampuran bahan yang agak sulit mengalir dan sedikit menggumpal, jenis mixer ini yang sesuai untuk digunakan adalah, nah ini katanya bahan ini sulit mengalir, itu berarti kan tandanya koesif. Koesif itu di mana partikel yang sejenis itu saling berikatan. Jadi akhirnya kalau misalkan apa namanya? Kalau misalnya saling berikatan kan dia cenderung susah gerak gitu loh, kayak ngegumpel juga, makanya sulit mengalir. Nah, dengan aliran yang buruk. Nah, ini solusinya itu bisa pakai alat high shear mixer. Nah, ini contohnya itu yang ini Sigma Blade, Ribbon, Planetary Mixer, V-Shape, dan Double Combiner dengan agitator. Nah, ini yang perlu digarisbawahi itu umumnya dengan agitator ya, karena biasanya ini yang gumpal mesti ada bantuan buat pecah si partikel itu, buat pecah gumpalannya. Nah, makanya untuk yang 10 ini yang satu dan tiga yang benar. Nah, ini di sini juga ada catatan tambahan kalau misalkan membaca terkait Taisir Mixer itu, dia itu biasanya ada bantuan agitator atau chopper blade-nya yang dimana berfungsi buat ngepecah gumpalan break the lumps. Oke. Nah, ini kita udah mulai masuk ke untuk yang kuis tabletasi. Nah, ini yang pertama, panjang upper punch maupun lower punch dari tablet toolings menurut standar EU adalah lebih titik-titik dibandingkan dengan TSM standar. Nah, ini eh, kalau dari PPT-nya itu untuk yang EU itu harusnya lebih panjang ini yang EU dibandingkan dengan yang TSM. Ini kalau mau lihat. Ini EU itu dia 153,60. Sementara kalau yang TSM itu 133,35. Jadi jauh lebih panjang yang ini EU. Kemudian nomor 2, suatu tablet dikempa dengan punch flat face diameter 11 mm dan tekanan kempa sebesar 5.000 Newton. Beberapa berapa tekanan kempa yang diberikan pada tablet yang dibuat tersebut dalam satuan megapascal. Nah, ini eh, untuk nomor ini itu kalian pakai yang rumus yang ada di kanan sini. Jadi pertama itu kalian mesti tahu luas permukaan tabletnya, area tabletnya. Itu pertama itu pakai rumus ini, 1/4.
dikali dengan 3,14 dikali ini 10-nya ini itu merupakan diameter si tabletnya. Abis itu dikuadratin. Jadi kalau misalkan untuk kasus ini itu 1/4 dikali 3,14 dikali 11 kuadrat sama dengan 94,95 milimeter kubik. Nah, terus setelah kalian cari tahu luas area tabletnya, itu kalian cari tahu tekanan gempa yang dibutuhkan itu dengan cara ini. Ini X, ini kan masukin ke ini tekanan gempanya. Oh, ini sorry. Ya benar. Nah, itu caranya itu pakai rumus ini 5.000 N dibagi dengan 5.000 N itu kan tekanan gempanya dibagi dengan luas area. Nah, ini nanti itu didapat 52,6 52,6 megapascal. Ini apa kelihatannya ya megapascal itu kan karena satuannya itu Newton per milimeter kubik. Jadi kalau kalian ada ditanya satuan megapascal itu kalian langsung mikir aja ini rumusnya langsung Newton per milimeter kubik. Jadi kalau misalnya kalian agak kebalik-kebalik sama rumusnya, lihat dari satuannya sih kalau dari tipsku buat biar lebih gampang. Oke, untuk nomor 3, kondisi tablet pada gambar disebut sebagai ini chipping namanya. Nah, chipping ini itu eh, apa ya? Itu kayak pecah di pecahnya coba bukan pecah yang benar-benar kebelah dua gitu kayak pecah sebagian kayak terkikis lah ibaratnya. Oh ya, terkikis. Terkikis di mana pada kondisi kayak pemindahan tablet ya atau pas lagi coating. Coating itu kan kalau kalian aku nggak tahu ya kalian udah lihat demo coating atau belum. Cuma kalau coating itu tablet itu kan kayak mirip kayak di tumbling gitu, bukan tumbling, di mixer dalam yang ada agitator kayak diputer gitu. Kayak di berarti kayak mesin laundry kalau kayak mesin laundry yang muter itu. Nah, itu tabletnya itu kan dia saling berbenturan antar tablet atau sama mesin. Nah, itu ada resiko buat ada terjadinya chipping ini terkikis. Nah, itu penyebabnya itu biasanya karena granul yang dipakai itu terlalu kering. Karena kalau terlalu kering itu eh, si tabletnya ini kemampuan ikatannya itu lebih kecil. Karena kan kalau misalkan kita tahu itu mau bikin tablet itu ada kriteria moisture content-nya kan. Nggak yang sampai kering banget. Kalau nggak salah itu 2 sampai 4. Nah, makanya kalau misalkan dia itu ada sedikit basahnya itu semakin ngebantu buat ikatan si granulnya karena ada batuan pembentukan solid bridges salah satu contohnya dari binder. Atau bisa juga itu karena sticking di muka punch-nya. Atau juga malah kalau oh ini juga malah ada kalau misalnya terlalu banyak binding juga bisa berpengaruh. Oke. Nomor 4, salah satu cara untuk meminimalkan terjadinya capping adalah dengan pemberian tekanan prakompresi. Sebab prakompresi bertujuan untuk mengurangi jumlah udara yang terjebak pada saat proses pengepaan dalam rotary tableting machine. Untuk alasan pertamanya, ini katanya itu capping solusinya itu bisa dengan prakompresi. Pertama kita harus tahu dulu apa penyebab si capping ini. Nah, ini capping ini itu salah satu penyebabnya itu karena adanya terjebak ke udara di sela-sela granula. Pertama, terus kedua itu karena jumlah fines itu terlalu besar dalam granula. Fines itu kalau untuk pengingat itu partikel yang halus. Itu jadi biasanya ukurannya lebih kecil lagi daripada granula. Nah, terus yang ketiga itu binder yang dipakai itu kurang cukup atau lubrikannya itu tidak sesuai gitu. Nah, untuk kasus ini, prakompresi itu ngebantu di mana? Prakompresi itu ngebantu pemecahan di solusi yang ini. Ada terjebaknya air udara, terjebak udara. Karena kalau misalkan prakompresi itu salah satu fungsinya itu untuk mengeluarkan udara dari si granula. Nah, makanya ini untuk alasan pertama ini yang benar. Terus untuk alasan keduanya itu katanya
prakompresi bertujuan untuk mengurangi jumlah udara yang terjebak. Nah, itu benar juga ya kan. Tadi baru aku jelasin. Berarti otomatis ini nomor 4 itu jawabannya benar-benar dan saling berhubungan. Sorry, ini mau dipindahin dulu. Oke. Nomor 5, pada proses produksi tablet menggunakan rotary tableting machine, strategi berikut ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan kekerasan tablet yang dihasilkan. Pertama, ini katanya memperlambat kecepatan turret atau putaran mesin. Alasan pertama ini benar. Kenapa? Karena kalau dari rumus ini, dwell time itu, sorry ini dwell time bukan buat ini. Ini slower compression dan decompression speed itu kan itu kecepatan turret ininya ya, buat ngempak si ininya ya. Otomatis dwelling time-nya juga lebih lama gitu kalau misalkan diperlambat. Nah itu katanya kalau misalkan slower compression dan longer dwell time itu akan meningkatkan sifat mekanik daripada si tabletnya itu sendiri. Nah, ini jadi eh, alasan yang pertama ini benar. Terus yang kedua itu penggunaan tekanan prakompresi. Nah, ini tekanan penggunaan prakompresi ini juga membantu ya karena kan yang tadi ini ada kasus yang capping ini kan. Itu jadi berarti kayak kurang keras juga. Nah, ini juga ngebantu karena prakompresi ini ibaratnya juga sama sih kurang lebih mirip-mirip kayak memperbanyak dwell time karena kan di awalnya udah dikasih apa namanya ditekan sebentar dulu. Nah, terus yang ketiga ini berganti jenis punch dari B-type ke D-type. Nah, ini kalau punch itu kalau dari B ke D itu si punch-nya ini dia itu ukurannya semakin besar. Nah, ini dari rumus yang aku dapat di video PPT-nya bulan itu si dual time ini rumusnya itu didapat dari ada D, ini DAF diameter si panca ini dan itu berpengaruh secara sebanding lurus ya sebanding lurus dengan dwell time itu makanya kalau misalkan si diameter panca ini kita besarkan otomatis kan dwell time ikut naik. Nah jadi ini nomor 3 ini secara nggak langsung dengan ganti jenis punch dari B ke D itu akan meningkatkan dwell time di mana dwell time ini akan memperbaiki sifat si tabletnya. Jadi ini tiga juga benar. Nah, yang keempat itu meningkatkan tekanan main compression. Eh ini aku belum tambahin itunya ya, apa nama PPT sumber itunya. Cuma kalau misalkan tekanan gempa itu rumus tensile strength itu ada di mana tekanan gempanya itu berbanding lurus sama si tensile strength. Nah, itu makanya jadi yang empat ini juga jawabannya benar. Jadi ini jawabannya semua jawaban benar. Oke, nomor 6. Capping dapat terjadi akibat kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, itu jumlah finds yang terlalu banyak. Ini tadi sudah dibahas, benar. Jumlah binder yang kurang itu juga benar. Ini insufficient amount of binder. Kemudian lubrikasi yang tidak tepat. Ini lubrikannya itu kurang. Nah, terus habis itu, keempat, adanya udara yang terjebak pada saat rehabilitasi juga benar. Jadi ini semua pernyataan benar. Oke, terus untuk yang 7, kondisi tablet di atas disebut sebagai ini lamination atau laminating. Yang dimana ini itu eh, pemisahan si tabletnya ini jadi dua atau lebih layer yang bentuknya itu horizontal gitu. Jadi kayak sejajar bentuk tabletnya. Nah ini akibatnya itu mirip-mirip seperti si capping tadi ya. Itu ada terjebak ke udara di granul. Terus kemudian juga bisa bahan di granula itu terlalu berminyak. Kemudian terlalu banyak lubrikan yang hidrofobik. Terus di compressionnya itu terlalu cepat atau eh, bisa dibilang dwell time itu sedikit lah ya. Oke. Nah, nomor 8.
Pada tekanan gempa 100 megapascal, laktosa memiliki solid fraction sebesar 0,68. Berapakah porositas dari laktosa? Nah, untuk rumus porositas ini relatif lebih gampang karena porositas itu kalian cuma cari ini satu dikurang rumus porositas itu satu dikurang solid fraction. Jadi kalau misalkan di sini solid fractionnya itu 0,68 itu jadi kalian tinggal satu kurang 0,68 sama dengan 0,32. Nomor 9, bagian dari rotary tableting machine yang mengatur pergerakan punch atas dan punch bawah adalah itu yang benar adalah game tracks. This guides the movement of both the upper and lower punches. Oke, nomor 10. Bagian toolings yang berfungsi untuk memberikan tekanan pada bahan yang akan ditabletasi ditunjukkan oleh nah ini A, B, C. Untuk kalau misalkan A ya, ini dia itu punya bagian panca itu, dia itu panjang dibandingkan yang C ini. Nah, kalau misalkan tool yang panca panjang ini, itu tuh punch yang bawah. Kenapa? Karena yang bawah itu pasti eh, dipakai buat ngeejeksi tabletnya. Jadi yang bawah itu bakal selalu lebih panjang. Kalau yang ini baru dipakai buat ngempa dari atas ke bawah, dari ngempa tabletnya. Nah, kalau yang B ini itu si dai tabletnya buat ngatur ukuran diameter partikel, diameter tabletnya. Jadi ini untuk yang memberikan tekanan pada bahan yang akan ditabletasi itu yang C, yang pendek. Oke. Ini udah mulai ganti soal lagi. Ini aku ambil dari soal tahun 2022 kalau nggak salah. Nah, ini ada soal esai. Bunyinya itu seorang farmasis di industri farmasi menerima bahan baku Prolec 100 yang merupakan spray dried lactose. Pada COA-nya itu dinyatakan spesifikasinya sebagai berikut. Untuk yang ukuran partikel kurang dari 32 mikron itu tidak lebih dari 10%, kurang dari 100 mikron hanya 20-45, kurang dari 200 mikron itu tidak kurang dari 80%. Berarti tandanya yang lebih dari 200 itu harus lebih dari 80. Terus pada industri tersebut terdapat beberapa alat pemeriksa ukuran partikel sebagai berikut. Di sini ada mikroskop cahaya atau optical, terus ayak pandang metode pergerakan, air-jet sieving, laser diffractometer, dan juga dynamic light scattering. Ditanyainnya itu yang pertama instrumen apa yang dipakai untuk pemeriksaan ukuran partikel. Nah, yang paling untuk dari spesifikasi ini ya, itu paling tepat dengan menggunakan ayakan. Pertama, kenapa pakai ayakan dulu? Ayakan itu karena dia itu jatuhnya lebih efisien. Karena kalau misalkan partikel itu lebih dari 80% yang berukuran lebih besar dari 75 mikron, itu mending langsung sekalian aja pakai ayakan. Itu dia jatuhnya lebih efisien. Dan juga kalau misalkan ayakan itu kan dia ada, kalian tahu kan ada tray-tray dibagi jadi beberapa tray gitu kan. Nah, itu sangat membantu di mana buat distribusi ukuran partikel dibanding kalau misalkan kalian pakai mikroskop itu kan distribusinya harus ngitungin yang ukuran sekian itu berapa, ada berapa partikel. Nah, itu kan kalau yang pakai mikroskop itu biasanya yang untuk lebih spesifik banget lah ya. Karena kalau misalnya ini kan cuma mau tahu yang ukuran kasarannya kayak kurang dari 200, kurang dari 100, kurang dari 32. Nah, itu mending langsung sekalian pakai ayakan. Nah, terus kenapa ayakana ini bukan pakai yang tipe air-jet sieving? Nah, kalau dari yang aku baca dari USB ya, spamanku itu, air-jet sieving itu cuma dipakai kalau misalkan tekniknya ini dibutuhkan untuk analisis partikel yang ukuran oversize sama undersize itu cukup besar lah ya. Nah, kalau di sini, oh ya, aku cari ini oversize dan undersize itu apa? Maksudnya, oversize itu kalau misalkan partikel itu ukurannya
jauh lebih besar daripada eh, sebagian dari ukuran partikel ya. Kalau misalkan undersize ini yang jauh lebih kecil. Nah, ini kan di sini kasusnya itu yang dominan itu yang kurang lebih yang 100 sama 200 ini kan. Nah, kalau yang 32 ini kan ukurannya jauh lebih kecil. Dia itu katanya kita itu justru malah nggak mau tidak lebih dari 10%. Kalau misalkan kita butuh undersize ini lebih banyak, misal komposisinya itu eh, 100 sama 200 ini kurang lebih totalnya kayak sekitar 40% lah ya. Yang 32-nya ini kita butuh 60%. Nah, itu baru kita pakai yang air-jet sieving. Nah, selain itu, eh, konsiderasinya juga kalau misalnya air-jet itu baru dipakai kalau misalkan kita pakai dengan metode pengetaran atau vibrational sieving itu ternyata susah di hasilnya itu susah dianalisis. Kalau misalkan ukuran partikel di bawah 75 mikrometer. Jadi baru pakai yang air-jet. Kalau untuk yang seperti ini itu lebih baik yang ion getar. Nah, untuk yang pertanyaan B-nya, hal-hal apakah yang harus diperhatikan pada kondisi penyimpanan Flowlex 100 tersebut dan jelaskan alasannya. Nah, Flowlex 100 ini kan disebutkan dia spray dried lactose. Nah, lactose itu kalau kalian cari di HP itu sendiri, itu lactose itu di bagian storage and stability itu dia disebutkan kalau lactose itu rawan buat ditumbuhi sama media bakteri. Karena ya laktos itu sendiri kan kita tahu termasuk ke karbohidrat lah ya. Nah, karbohidrat itu kan salah satu sumber energi dari mikroba. Makanya laktosa itu jadi media pertumbuhan yang cukup baik buat mikroba. Makanya kita itu sebisa mungkin disimpan di wadahnya itu yang tertutup rapat dan suhunya itu rendah. Kalau suhunya itu lumayan di 37 lah ya, suhu suhu tubuh manusia atau suhu inkubasi itu biasanya segituan. Nah, itu partikel mikrobanya itu lumayan cepat buat bertumbuh. Nah, terus juga eh, wadahnya itu harus rapat karena flow lag ini sporidium lactose itu sangat-sangat higroskopis karena dia itu laktosnya udah dikeringin banget. Jadi dia kemampuan buat ngikat airnya itu jadi jauh lebih besar. Nah, makanya ini harus benar-benar rapat, nggak boleh ada kelembapan juga. Oke. Kemudian soal berikutnya, seorang apoteker formulasi di industri farmasi itu sedang melakukan optimasi untuk memilih eksipien pembawa cetak langsung dan waktu pencampurannya. Nah, di sini ada tiga macam eksipien pembawa yang sedang dioptimasi. API-nya itu sendiri 2%. Nah, di sini ada, oh ya, ini aku tambahin juga. Soalnya ini spesifikasinya itu, si monograf, API-nya itu kalau dari monografi itu tidak boleh kurang dari 98, tidak boleh lebih dari 102. Berarti harus di antara 98 dan 102. Nah, ini grafiknya itu di sini sumbu X-nya itu ada waktu pencampurannya, di sini ada si API content atau kadar si API-nya. Nah, untuk pertanyaan pertama, tentukan excipient pembawa cetak langsung yang dipilih dan jelaskan alasannya. Ini kalau aku pilihnya itu MCC 102. Pertama, aku lihat dulu dari mana titik yang mana bahan yang bisa memenuhi di rentang 98 sampai 102 dulu. Itu kan yang paling deket-deket itu granular lactose sama MCC 102. Nah, ini kenapa aku lebih cenderung pilih yang MCC 102 karena kalau MCC 102 itu ada satu titik yang di mana itu kayak hampir persis di 100%. Jadi karena kan ini persyaratannya itu cukup ketat ya, cukup apa range-nya itu kecil banget. Jadi aku better buat make sure itu lebih langsung yang ngambil di dekat-dekat 100% ini. Karena kalau misalkan yang ini kalau digarisin mungkin sampai ya 98%, tapi itu jatuhnya itu di ambang bawah banget. Mending sekalian langsung diambil di tengah-tengahnya aja. Nah gitu. Nah,
kalau SDL ini itu malah nggak ada sama sekali. Ini kalau buat eh, kalimat esainya mungkin bisa kalian rangkai sendiri. Kalau yang aku rangkai itu seperti ini. Nah, untuk pertanyaan B-nya, itu tentukan waktu pencampuran yang dipilih untuk proses pencampuran eksipien pembawa cetak langsung tersebut dengan API dan jelaskan alasannya. Nah, waktu pencampuran ini kalau kalian pakai MCC ya itu udah kelihatan sih. Kalau dari titiknya ini yang benar-benar pas banget itu 100 cuma di sini di 5 menit. Jadi itu kita pakai 5 menit aja. 5 menit. Karena udah bisa capai waktu itunya 1%. Semisalnya kalian ngerasa kayak oh ini granular laktos lebih baik nih. Kalau granular laktos itu kan dia itu kalian ngambilnya di 820, tapi aku masih tetap saranin buat pakai yang MC102 sih. Oke. Oke, untuk yang soal berikutnya ini nanti akan diisi dengan Kak Taro. Aku izin matiin share screen-nya. Oke, terima kasih Kak Adams. Aku sekarang Oh ya, coba. suaranya kelihatannya kecil banget ini kalau bisa. Sebentar. Kalau gini gimana? Udah belum? Masih kecil ini. Sebentar. Uh, Halo, kalau ini gimana? Masih kecil banget, tah? Ini udah better sih. Oke. Kayaknya suara aku harus gue besarin ya. Eh, untuk layarku apakah sudah kelihatan ya? Aman-aman. Oke. Nah, kita akan melanjutin dari soal yang ini. Seorang farmasis di industri bahan baku akan melakukan reduksi ukuran ibuprofen. Berdasarkan data DSC, diketahui bahwa ibuprofen memiliki titik lebur yang rendah, yakni 75 sampai 77 derajat Celcius. Pada proses reduksi ukuran ibuprofen tersebut, perlakuan tambahan yang harus diberikan adalah, nah, jadi kalau di sini tuh kita bisa lihat ya bahwa problem yang ibuprofen miliki itu cuma di suhunya, dia itu termasuk yang termolabil. Dia tidak ada masalah yang dengan kelembapan seperti higroskopis atau apapun. Nah, jadi kalau kita lihat dari pilihannya, untuk yang pertama sama yang ketiga itu nggak ada hubungannya sama sekali buat dalam apa dengan permasalahan ibuprofen ini. Nah, jadi salah satunya bisa dengan melapisi produksi ukuran dengan cooling jacket. Jadi nggak terlalu panas-panas banget dan juga bisa mengalirkan dry ice ke dalam alat produksi ukuran yang mana fungsinya kurang lebih sama dengan pilihan yang nomor dua ini. Nah, seorang farmasis di industri farmasi akan melakukan pengukuran partikel untuk sampel bahan obat. Berdasarkan COA dari distributor bahan obat, dinyatakan bahwa bahan obat tersebut memiliki D90 sama dengan 20 mikrometer. Instrumen pemeriksaan ukuran partikel yang paling efektif digunakan adalah, nah, jadi sedikit penjelasan ini untuk yang D90 ini maksudnya adalah 90% dari partikel yang ada di di kumpulan itu tuh ukurannya 20 mikrometer. Nah, seperti yang bisa dilihat di penjelasan di bawah sini ya, D10, D50, D90 itu eh, nilai persen yang mana dari kumulatif distribusi ukuran partikelnya. Nah, terus di sini pilihannya itu laser diffractometer. Nah, kenapa laser diffractometer? Ini setelah aku dan Nila ada mencari di beberapa sumber, salah satunya juga di USP. Kalau yang masuk ke range untuk 20 mikrometer itu laser diffractometer doang. Nah, untuk eh, SEM itu rentangnya itu di sekitar nanometer, jadi nggak bisa. Dan Ayakan itu yang kita tahu ukurannya itu cukup besar ya. Di atas 50 sampai 100 mikrometer kalau nggak salah. Nah, dynamic light scattering ini juga nggak bisa, yang dimana dia rentangnya dari submikron yang mana di bawah 2 mikrometer. Nah, oke, lanjutnya.
seorang farmasis di industri farmasi akan melakukan reduksi ukuran partikel laktosa yang awalnya sebesar 300 mikrometer yang akan direduksi menjadi 200 mikrometer. 200 mikrometer. Alat reduksi yang digunakan adalah di sini kalau misalnya mirip seperti pada tutorial kemarin, kita kalau misalnya mau reduksi ukuran, kita harus tahu tiap alat itu dia rentang ukuran yang bisa dicapai itu ukuran target yang bisa dicapai itu berapa. Nah, kalau kita bisa dilihat di sini untuk yang pertama hammer mill itu 0,3 sampai 2 mm, 2 milimeter. Kemudian oscillating mill itu dia nggak ada di sini, tapi oscillating mill itu ini di bawah. Dia rentangnya 2 milimeter sampai 0,6 milimeter yang paling kecilnya. Terus juga ada cone mill cuman 150 mikrometer sampai 12 milimeter. Kemudian ada sieving, yang mana sieving itu nggak terlalu cocok ya untuk reduksi ukuran karena sieving ya pada dasarnya cuman pengayakan biasa aja. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ukuran partikelnya, yang paling cocok di sini tuh ada di hammer mill dan juga cone mill, yang mana dia tuh masuk rentang itu di 200 mikrometer. Pencampuran dengan prinsip pre-blending atau geometric dilution biasanya dilakukan untuk bahan aktif dengan persentase sebesar, kalau di sini jawabannya itu 1% sama dengan 10%, yang mana nih ada di PowerPoint-nya Bu Dani, di materi reduksi ukuran dan pencampuran. Nah, ini ada 3 macam, yaitu untuk pencampuran langsung, di mana bahan aktifnya di atas 10%, yang harus melakukan pre-blending atau geometric dilution yang kayak di soal ini, dan juga yang akan dilarutkan itu ya di bawah 1%. Nah, ini jumlah sampel yang harus diambil pada setiap titik adalah sebanyak titik-titik dari dosis yang akan diperiksa. Nah, jadi itu biasanya setelah hasil pengadukan atau pencampuran itu bakal ada sampling dari setiap titik untuk memeriksa apakah sebenarnya pengadukan ini udah homogen. Nah, biasanya dari dosis. Nah, ini biasanya dilakukan pada 10 titik. Nanti ada di soal berikutnya ada gambarnya. Nah, dan tiap titik itu diambil sebanyak 3 kali. Berikut ini merupakan penyebab terjadinya segregasi pada campuran random. Nah, ini untuk pilihan jawabannya ini ada di PPT-nya Bu Dani. Di sini tuh ada 2 macam, ada yang campuran random, ada juga yang ordered atau cohesive. Nah, kalau yang random sendiri di sini tuh cuma ada size, density, sama trajectory. Sedangkan displacement sendiri itu untuk ya ordered atau cohesive. Makanya cuma yang 1, 2, dan 3 saja. Nah, oke. Alat pencampur berikut merupakan tipe alat pencampur yang dalam kategori kontinu. Nah, sedikit penjelasan sedikit, kalau yang kategori kontinu itu maksudnya jadi proses tabletasi juga sama proses blending itu bisa berjalan berjalan dengan barengan. Jadi kayak sekalian blending, nanti pelan-pelan tabletnya udah mulai diproduksi, ditabletasi, jadi nanti bahannya mulai kayak masuk lagi bahan yang baru masuk, sambil tabletasi, jadi jalannya itu paralel, nggak blending dulu baru nanti tabletasinya terpisah. Nah, sebenarnya ini kalau kita lihat dari bentuk alatnya sendiri sebenarnya udah cukup kelihatan ya. Untuk alat yang sistemnya itu dia badannya yang bergerak kayak V-mixer dan barrel mixer, kalau kita lihat dia bakal ininya yang muter. Rasanya kalau misalnya disambungkan dengan alat tabletasi langsung itu agak nggak mungkin ya, karena badannya aja bergerak, jadi bakal susah untuk bisa dilakukan secara kontinu. Mereka itu lebih cocok untuk blending tersendiri, baru nanti tabletasinya terpisah sendiri. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari rangkaian alat di ribbon mixer atau plough mixer, yang mana mereka ini
Di tengahnya itu ada agitator atau alat yang buat muternya itu. Ini tuh biasanya bisa disambungkan juga dengan alat tabletasi dan lebih cocok karena dia di badannya tuh nggak bergerak, jadi dicampur juga cuman sama apa pengaduknya doang atau agitatornya, jadi bisa sambil kayak serbuknya keluar dari sini. Kalau misalnya ini kan anggapannya kita pakai perumpamaan misal pakai kayak alat kayak saluran penyalur serbuknya, ini kan susah ya, pasti kayak anti muter ke sini muter ke situ pas jadi nggak lebih nggak mungkin dibandingkan untuk yang ribbon mixer dan plough mixer ini. Jadi satu dan tiga. Nah, berikutnya, bahan obat X akan dibuat sebagai sediaan tablet lepas cepat. Pada monografi tablet obat X tersebut dinyatakan bahwa dalam waktu 30 menit, bahan obat X harus sudah terdisolusi sebesar 80%. Berdasarkan data uji disolusi data uji disolusi berbagai ukuran partikel bahan obat X tersebut, maka bahan obat X dengan ukuran partikel yang mana lebih dipilih supaya persyaratan disolusi dapat terpenuhi. Sebenarnya ini kalau dibaca grafik aja nih kita udah langsung tahu ya. Kalau kita tinggal lihat dari persentasenya, misalnya ini kan minimal 80%. Kita lihat aja nih, mana kalau kita tarik garis, mana yang sudah mencapai 80% dalam waktu 30 menit. Nah, ini kalau misalnya dilihat di waktu 30 menit ini, yang merah juga termasuk dan juga ya ada juga yang warna abu-abu ini ya 0,17 mikrometer. Nah, tapi kenapa dipilih ya 0,17 mikrometer? Eh Sebenarnya bisa dua-duanya. Cuman menurutku ini tuh lebih ideal untuk yang 0,17 mikrometer karena bisa dilihat sendiri kalau dia disolusinya itu jauh lebih cepat. Bahkan sebelum 5 menit aja udah bisa di atas 80% gitu. Tapi bukan berarti yang merah ini nggak bisa, cuman di 30 menit ini bener-bener kayak nggak apa kayak pas-pasan banget gitu. Nah, berikutnya campuran yang terbentuk dari partikel kecil yang menempel pada dinding partikel besar disebut sebagai campuran. Ini ada di PPT juga ya, tadi juga sempat di apa ada dibahas, ada random sama ada ordered atau cohesive. Nah, jadi kalau yang cohesive itu dia tuh ada yang gede gini, terus nanti ada yang bulat-bulatnya nempel gini, ya dia membentuk kayak aglomerat gitulah, melalui proses aglomerasi namanya. Nah, ini yang kayak tadi ku bilang untuk yang sampling ini guideline-nya itu dari ISPE, di mana nih ada 10 titik nih, ada kalau dari guideline-nya itu ada A, A, B, C, D, D, F, G ini sampai J, ini ada ada kayak panduan untuk ininya, dan tiap titik ini diambil tiga. Nah, ini alatnya kan yang ribbon mixer ya. Eh Ditanya mekanisme pencampuran itu gimana. Nah, ini termasuk mekanisme pencampurannya tuh yang konveksi. Jadi kalau misalnya ingat di materi tutor yang kemarin, jadi ada yang konveksi dan juga ada yang difusi. Difusi itu di mana dia dalam pencampuran itu dia kayak partikelnya itu tercampur secara apa ya, secara random gitu. Aduh, bilangnya kayak pokoknya lebih partikelnya itu pasti campur tuh tersebar. Biasanya tuh di alat-alat yang kayak tumbling mixer itu yang kayak tadi V mixer yang dia muter itu kan dia kayak muternya itu kayak agak nggak beraturan gitu ya. Nah, kalau convective mixer kayak kita lihat nih kayak ada bulat apa ada alat pengaduknya. Kalau konveksi itu jadi dia tuh sekumpulan kayak sekumpulan grup partikel yang mana itu nanti dia akan berpindah tepat. Nah, jadi kan kalau kayak kita lihat nih di pencampuran itu kan nggak mungkin ya dia diangkatnya partikelnya dikit-dikit, pasti kayak sekalinya diaduk itu diputar tuh partikelnya keangkat lumayan banyak. Nah, itu maksudnya konveksi itu kayak gitu. Jadi sekumpulan partikel yang berpindah tempat dalam proses pencampurannya itu. Nah,
Berikutnya, segregasi yang terjadi karena partikel halus yang banyak terkumpul pada dasar wadah pencampur, sedangkan partikel yang lebih kasar terkumpul pada bagian atas, disebut sebagai titik-titik. Untuk jawabannya ini ada di PPT Budani juga, yaitu jawabannya perkolasi karena partikel partikel-partikel halus tuh pada dasarnya itu dia punya ukuran yang lebih kecil juga dan juga memang lebih kecil. Jadi kan kalau misalnya partikel-partikel gede itu kan karena dia udah gede, kasar, pasti rongga antar partikel itu lebih besar. Nah, jadinya partikel halus itu bisa lewat dari rongga-rongga itu, pada akhirnya dia ngumpul ke bawah. Nah, ini nomornya, ini soalnya sama yang kayak tadi ya, jawabannya ordered, interaktif, dan kohesif. Yang mana ini partikel halus, dia menutupi yang partikel besar. Nah, oke, sekarang udah masuk ke soal esai lagi. Dari hasil studi praformulasi terhadap bahan obat analgesik antipiretik didapatkan data sebagai berikut. Dosis kali minumnya 500, sifat mekanikal bahan aktifnya elastis, bentuk habit kristalnya lempeng, dan stabilitas terhadap air dan panas itu baik. Bila bahan obat tersebut dibuat jadi sediaan 650 mg, diameter punch 13 mm supaya menghasilkan tablet yang bermutu baik, maka A. Metode pembuatan apa yang saudara akan pilih? Nah, dari sini kita harus review dulu dari data-data yang disediakan ya. Dari sifat mekaniknya dan juga sifat bahan obat itu kayak gimana. Nah, sifat mekanikalnya ini elastis ya. Kita lihat yang di sebelah kanan, semisalnya dikompresi mentah-mentah aja, setelah dikompresi dia pasti akan terjadi dekompresi di mana hasil kompresinya itu bakal naik lagi. Nah, jadi ini sangat tidak mungkin untuk cetak langsung karena kemungkinan dia akan melakukan dekompresi lagi itu bakal lebih besar. Kemudian juga bentuk habit kristal lempeng. Nah, bentuk habit kristal lempeng itu dia bentuknya kayak lempengan-lempengan yang mana kayak agak kasar sehingga dia itu tidak apa ya, gak sferis, gak bulat gitu, makanya jadi lebih sifat alirnya buruk. Eh, nah, dari sini aja udah kelihatan sifat alir buruk itu gak mungkin buat cetak langsung. Pilihannya apa? Granulasi basah ataupun granulasi kering. Nah, di sini kita pilihnya granulasi basah dibandingkan granulasi kering karena dia juga ternyata stabil terhadap air dan juga stabil terhadap panas. Untuk alasannya kenapa? Nah, karena sifatnya elastis dan sifatnya alir buruk akibat bentuk kristalnya, eh, eh, itu bisa menjadi lebih baik karena kan kalau misalnya granulasi basah itu dia bentuk granulnya itu kan udah kayak kumpulan-kumpulan gitu kan, nggak mentah-mentah bahan obatnya. Jadi bahan obatnya itu udah tercampur dengan bahan-bahan yang lainnya, jadi nggak mentah-mentah, cuman kayak kristal lempengnya doang sih. Dan biasa kalau granulasi basah itu ukuran apa bentuk partikelnya jauh lebih baik sehingga sifat alirnya juga bisa lebih baik lagi. Nah, ini untuk soalnya granulasi ya. Sebenarnya ini kayak hafalan biasa aja sih, definisi granulasi. Ini sumbernya kita ngambil dari Martin's Physical Pharmacy. Granulasi itu merupakan proses aglomerasi partikel dan pembesaran ukuran partikel dari bahan serbuk untuk mengubah sifat serbuk agar lebih mudah untuk proses lebih lanjut. Ya, kayak yang tadi itu di mana ada satu partikel besar yang dikelilingi sama partikel-partikel yang lebih kecil. Tujuannya apa? Udah pasti granulasi itu untuk memperbaiki sifat air yang buruk, terus kompaktibilitasnya, kayak misalnya tadi ada sifat plastis itu kan kompaktibilitasnya hitungannya kurang baik, dan juga untuk mencegah segregasi campuran serbuk. Nah, tipe granulasi kan ada dua, basah dan kering. Nah, ini ada 5 mekanisme dari ikatan granul, ada gaya traksi dari adhesi dan kohesi antara permukaan partikel dengan lapisan cairan pengikatnya. Terus ada gaya antar muka lapisan cairan yang meningkat seiring dengan terbahasnya granul, pembentukan jembatan padat setelah granul kering yang memberikan ikatan granul yang kuat,
gaya tarik antar partikel padat berupa gaya elektrostatis dan van der Waals. Kemudian ada juga mechanical interlocking dari binder setelah granul basa itu mengering. Untuk tahapan sendiri, aku rasa mungkin ada yang sudah melakukan di praktikum, kurang lebih sama dari penimbangan, terus pembasahan dengan pengikatnya, diayak, habis itu dikeringkan, dan ya sampai nanti terbentuk granul dan dicetak. Ini referensi tambahannya juga bisa baca dari Ansel Pharmaceutical, ada dari mulai halaman 212. Nah, ini untuk yang granulasi kering. Nah, itu dia itu granulasi kering itu agak berbeda dengan granulasi basah karena dia campuran serbuk itu dikempa jadi satu yang besar, kemudian dia itu bakal dihancurkan jadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ada melalui slugging, itu dia dia dikompres menjadi tablet yang besar, kemudian dipecah dengan milling atau melalui ayakan. Kemudian ada juga roller compaction di mana dia dibentuk menjadi lempengan padat melalui roller compactor yang menjadi bentuknya kepingan dan atau mungkin bentuknya briquette yang kemudian dipecah lagi menjadi milling kayak yang di saging ini. Untuk tahapannya eh, agak berbeda juga dengan granulasi basah. Dia ada penimbangan, pencampuran, dia dikompresi dulu jadi slug atau jadi lempengan padat yang besar, baru nanti digiling jadi granul-granulnya lebih kecil lagi. Ini balik lagi ke soal pilihan ganda. Permukaan punch yang rusak dapat menyebabkan terjadinya sticking. Sebab sticking adalah keadaan di mana lapisan permukaan tablet lepas. Nah, kita lihat dulu pengertian sticking itu apa. Sticking itu penempelan dari material tablet atau sebagian material tablet kepada dinding dainya akibat kelebihan lembab dalam granulnya atau lubrikasinya itu kurang baik ya, atau bindernya itu terlalu banyak serta materialnya itu yang menyerap kelembapan. Jadi kan karena lembab jadi dia bisa menempel ke dinding dainya juga nih. Nah, permukaan punch yang rusak dapat menyebabkan terjadinya sticking. Nah, ini benar karena kalau misalnya kita lihat sticking itu juga akibat dari surface roughness of compacts. Jadi bentuk apa area di mana kompaksi terjadi itu di mana area dia itu nggak rata gitu ya. Jadi kayak yang entah bergelombang atau mungkin yang kayak ada apa sih kayak ada yang bompel gitu. Nah, sebenarnya ini nggak cuman terjadi kalau misalnya bukan punch yang rusak ya, tapi punch-nya juga kalau misalnya punch yang ada engravingnya kayak misalnya kalau kalian lihat di tablet itu ada yang ada huruf-hurufnya kayak entah A, B gitu-gitu itu juga bisa menyebabkan jadi sticking. Nah, sticking jadi pernyataannya itu benar. Sticking adalah keadaan di mana lapisan permukaan tablet terlepas. Nah, ini salah ya. Ini bukan permukaan tablet yang terlepas. Kalau yang terlepas itu dia capping, kayak yang tadi pas bagiannya ke Adam. Ini lebih cocoknya itu permukaan tablet nempel di dinding dainya. Nah, berikutnya untuk bahan obat ini lebih tepat dibuat sediaan dengan pelepasan dengan absorpsi yang cepat. Ada antidiabetika, analgetika, antihipertensi, dan hipnotika. Nah, jadi untuk obat-obat yang akut ini lebih cocok untuk absorpsi bahan obat yang lebih cepat, seperti analgetika atau hipnotika. Karena biasanya itu dibutuhkan mekanismenya yang lebih cepat, kayak analgetika tuh kayak misalnya kita rasa nyeri, biasanya kan harus segera ya. Antidiabetika dan antihipertensi itu dia termasuk yang kronis, jadi memang yang dipilih untuk yang pelepasannya lebih lama biar dia pelepasan dan absorpsi yang lebih lama biar dia rentang rentang kerja obatnya itu jauh lebih lama biar tidak usah minum dosis yang banyak-banyak itu dalam sehari tuh. Nah, ini kalau nggak salah halaman terakhir untuk mengatasi rasa bahan obat yang tidak enak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Satu, menggunakan bentuk yang kurang larut. Dua, menyalut tablet yang dibuat. Tiga, menambahkan flavor yang sesuai. Empat, dibuat sediaan kapsul. Nah, kalau misalnya lihat di PPT-nya Prof. Dwi ini ada tiga, tiga ini ada ya. Cuman yang buat kapsul ini nggak ada.
Di sini aku akan mengupas satu-satu dulu menggunakan bentuk yang kurang larut itu bisa dibuat dalam bentuk suspensi. Suspensi itu kan sistem terdispersi ya, yang kalau nggak salah kalian pernah belajar di farmasi fisik. Nah, itu tuh karena dia bentuknya yang kurang apa ya terdispersi, jadi kan bahan obatnya tuh ada pembawanya kayak semacam airnya biasanya itu dia pasti ada pemanisnya juga, jadi pasti akan menutupi rasa kurang enak dari obatnya karena nggak langsung kena lidah gitu. Nah, menyalut tabletnya juga dibuat. Ini sistemnya itu kan ada, kalau kalian tahu ada penyalutan dengan penyalutan gula. Nah, itu penyalutan gula itu juga termasuk salah satu cara untuk menutupi rasa kurang enaknya juga. Nah, penambahan flavor pun juga sama. Ini menambahkan entah rasa stroberi atau apa, jadi kan rasa yang kurang enaknya itu bisa tertutupi gitu. Nah, empat, ini dibuat sediaan kapsul. Nah, walaupun dibuat sediaan kapsul ini nggak ada di PPT, tapi kalau misalnya kita secara logika kan kapsul itu kan dia bahan obatnya di dalam terus ada kapsul di luarnya. Nah, di mana ketika kita minum bahan obatnya itu kan nggak langsung kena lidah kita atau kena mulut kita, di mana yang kena itu cuman kayak cangkang kapsulnya aja. Nah, itu juga termasuk salah satu untuk mengatasi rasa bahan obat yang kurang enak gitu. Sekian tutor dari aku dan Kak Adam. Mungkin dari teman-teman, aku izin stop share dulu. Apakah ada yang ingin bertanya? Aku berikan waktu kurang lebih mungkin sampai ya 8 lewat 10 lah. Kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya. Terima kasih teman-teman. Sepertinya teman-teman tidak ada yang ingin bertanya, jadi aku tutup dulu di malam ini. Terima kasih teman-teman sudah datang ke tutor aku dan Adam.
Terima kasih sudah mendengarkan juga, semoga bermanfaat. Misalnya kalian ada yang mau nanya-nanya, bisa melalui Japri ke aku atau Adam, tidak masalah, bakal kami bantu jawab, bakal kami bantu jelasin juga. Terima kasih juga Ihsan dari BEM yang sudah menemani kami malam ini. Terima kasih teman-teman, semangat belajar UTS-nya. Terima kasih juga, Kak. Terima kasih semuanya.